Selamat pagi, salam bagi kita semua saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia. Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kembali kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan buat hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur, mari sebelum kita masuk, bagikan share kepada saudara-saudaraku yang ada dimanapun saudara-saudaraku berada, yang jauh yang dekat, teman, sahabat, saudara seiman, mari bagikan supaya setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti membalaskan kebaikan saudara-saudaraku, karena yang kita sampaikan tentang kabar Yesus, tentang pribadi Yesus, tentang kasih Allah, tentang kemurahan Tuhan yang kita sampaikan, bagikan tentang pribadi Yesus. Mari saudara-saudaraku, bahwasanya apapun yang kita lakukan, biarlah itu semua untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Jangan lupa supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita satukan hati kita. Kita bersama-sama bergandengan tangan, sekalipun secara fisik dirimu, engkau dan aku jauh, tetapi di dalam roh engkau dan aku dekat. Dan itu sebabnya mari saudara-saudaraku, orang-orang yang mempunyai karunia yang dapat melihat di alam roh ini, untuk kita mengerti dan memahami bahwasanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat kita lihat. Kalau kita diberi karunia kepada Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Diberikan kita karunia untuk melihat apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Mari saudara-saudaraku, apabila saudara-saudaraku mau memiliki karunia, minta kepada Tuhan, berusahalah untuk meraih karunia yang ada, itu kata firman Tuhan. Ya, berusahalah saudara-saudaraku, karena karunia-karunia itu adalah pemberian. Tidak bisa dengan usaha sendiri, itu pemberian daripada Tuhan. Jadi saya pun ada di sini untuk duduk setiap pagi, itu suatu karunia. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya bisa, dan bukan karena saya mampu, tetapi itu semua karena karunia Tuhan. Itu hanya sebagai karunia pemberian untuk dapat melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Itu karena karunia diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita bisa melihat. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita satukan hati kita. Minta kepada Tuhan, engkau akan mendapat. Ketuk, maka engkau akan dibukakan. Cari, maka engkau akan mendapat. Menerima segala apa yang kau cari. Apapun yang kau perbuat kepada Tuhan, sekecil apapun, Tuhan perhitungkan itu kepadamu. Terima kasih, mari kita satukan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat isi hati-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Tuhan sudah menyertai kami. Kami bergandengan tangan bersama umat-umat-Mu yang ada di rumah saat ini juga. Tuhan, bawa kami bersama-Mu, menikmati kehadirat-Mu, menikmati ke gunung-Mu yang kudus. Sebab Engkau berkata, siapakah yang dapat naik ke gunungnya yang kudus? Yaitu yang suci hatinya, yang tangannya tidak kotor. Tuhan, terima kasih. Haruslah demikian Engkau perkatakan. Orang-orang yang hatinya tulus, tangannya yang tidak mencuri,
tangannya yang tidak berbuat jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang hidup tulus, hidup suci di dalam kebenaran-Mu. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan-Mu. Karena Engkau yang membenarkan kami, bukan kami sendiri yang menjadi benar. Tetapi Engkau Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang membenarkan kami. Oleh kuasa darah anak domba Allah, kami dibenarkan. Oleh kuasa darah anak domba Allah, kami dikuduskan, disucikan, diampuni, dibaharui oleh kuasa darah anak domba Allah. Tuhan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa si iblis, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu, tentara-tentara langit, roh teritorial dimanapun kami tinggal, kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kehidupan kami dimanapun kami, saudara-saudaraku berada, kami mau hancurkan kuasa-Mu setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hancur kuasa-Mu. Engkau tidak berkuasa untuk mengganggu anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Hadirat Tuhan melingkupi kami. Dimanapun kami menonton saat ini, dimanapun kami live Tuhan, Engkau Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, memberikan ketenangan di jiwa kami. Hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kami Tuhan kepuasan, yang memberikan ketenangan, yang memberikan Tuhan di dalam hati kami damai sejahtera. Oleh karena kehadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Ambil alih hidup kami. Berkaryalah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, mari masuklah dalam hati kami. Dimanapun kami berada, Roh-Mu bekerja Tuhan. Tak terbatas. Kuasa-Mu bekerja tak terbatas. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesusku. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala sembahan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bahwa kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Mari umat-umat Tuhan naikkan pujian ini. Mari umat-umat Tuhan naikkan puji-pujian ini. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan mengurapi puji-pujian. Hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Yesusku. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari umat Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi
tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya Yesusku. Terima kasih Bapa yang baik. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah, oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau dan aku hari ini masih bisa menikmati hari yang diberi kepada kita hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau dan aku diberi kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau dan aku menikmati kebaikan Tuhan. Umat-umat Tuhan, kemurahan Tuhan bukan karena kebaikan hatimu. Kemurahan Tuhan bukan karena engkau bisa. Kemurahan Tuhan bukan karena engkau cakap melakukan firman Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan adalah pemberian. Suatu pemberian yang luar biasa. Kemurahan Tuhan itu jatuh kepada dirimu dan diriku. Itu karena kebaikan Tuhan. Pemberian umat Tuhan. Pemberian. Kemurahan Tuhan itu pemberian umat Tuhan. Hadiah. Umat-umat Tuhan. Bukan semua orang mendapatkan kemurahan Tuhan. Bukan semua orang mendapatkan kemurahan Tuhan. Itu hanya suatu pemberian yang luar biasa. Kalau engkau dan aku hari ini di sini mendapatkan kemurahan Tuhan, mari manfaatkan kemurahan itu. Pergunakan kemurahan itu yang sudah Tuhan beri kepadamu dan kepadaku. Umat Tuhan, di saat kemurahan itu ada padamu dan kepadaku, mari sembah Yesus. Katakan kepada Yesus, engkau hebat, engkau ajaib, engkau mulia. Katakan kepada Yesus, Yesusku ajaib, Yesusku mulia, Yesusku agung, Yesusku luar biasa. Oh, umat-umat Tuhan, kita naikkan kembali pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai
terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Umat Tuhan, saya diingatkan Tuhan, mari renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan yang sudah engkau alami. Mari sejenak renungkan kebaikan Tuhan, pengorbanannya yang diberi kepadamu, kasih-Nya yang diberi kepadamu dan kepadaku. Hari yang diberi pada hari ini, diberikan napas kehidupan. Engkau saat ini dalam keadaan masih bisa menikmati hari ini. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pertolongan Tuhan, renungkan apa yang Tuhan sudah buat bagimu, renungkan selama engkau menikmati, mengerti pribadi Yesus. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan betapa Tuhan Yesus baik. Renungkan betapa Tuhan Yesus sungguh baik. Sungguh teramat baik bagi dirimu dan bagi diriku. Selalu Tuhan buka jalan di setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Renungkan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan Yesus sungguh baik. Kasih setia-Nya diberikan kepada dirimu dan diriku. Umat-umat Tuhan, sepanjang minggu ini, apa yang Tuhan sudah beri kepadamu, mari mengucap syukur. Mengucap syukur apa yang Tuhan sudah beri kepadamu. Tuhan kita luar biasa. Yesus kita luar biasa. Yesus kita ajaib, umat-umat Tuhan. Mari renungkan di dalam hatimu betapa luar biasa Yesus kita. Betapa luar biasa kasih-Nya bagimu dan bagiku. Engkau yang istri-istri, mari engkau yang istri mengucap syukur. Jadilah engkau menjadi tiang doa di dalam rumah tanggamu. Istri-istri, jadilah engkau menjadi tiang doa di dalam rumah tanggamu. Suami-suami, jadilah imam di dalam rumah tanggamu. Bertanggung jawablah bagi Tuhan, bawa istri anak-anakmu kepada Tuhan sebagai imam di dalam rumah tanggamu. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau sebagai anak yang mendengarkan saat ini, mari hormati orang tuamu. Engkau yang sebagai anak saat ini, hormati orang tuamu. Lakukanlah perintah yang diberikan kepadamu dengan patuh dan hormat. Umat-umat Tuhan, betapa Yesus kita luar biasa. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah berikan kita pertolongan-Nya. Mari kita naikkan pujian sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Hanya ini yang bisa kita beri kepada Tuhan, pujian kita. Hanya ini yang bisa kita beri kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kebaikan-Nya luar biasa. Kebaikan Tuhan luar biasa bagi hidupmu dan bagi hidupku. Mari naikkan pujian ini. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Yesus, ku sanjung Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Yesusku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Yesusku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Yesusku, selamanya. Kau ajaib bagiku. Yesusku, selamanya. Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, selamanya Engkau hebat bagiku. Terima kasih Bapakku yang baik, selamanya Engkau ajaib bagiku. Terima kasih Yesusku. Betapa Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Oh haleluya Tuhan. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Selamanya Engkau hebat Yesusku. Selamanya Engkau ajaib. Terima kasih, hatiku menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Hosea namase. Oh haleluya, umat-umat Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama kita. Umat-umat Tuhan, hadirat ada bersamamu di rumah saat ini. Ora bataka sekina mase Yesus Hamasi. Hadirat Tuhan ada pada pagi ini bersamamu dan bersamaku. Sembah Dia ya umat-umat Tuhan, sembah Yesus. Umat-umat Tuhan, bagiku Yesus itu hebat. Bagiku Yesus itu luar biasa. Bagiku Yesus itu sangat ajaib.
Mari umat-umat Tuhan, saya mengajak umat-umat Tuhan, engkau saudara-saudaraku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudariku. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara-saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, umat-umat Tuhan. Sekalipun engkau tidak mengenal aku tidak mengenal engkau. Di antara kita umat-umat Tuhan ada Yesus. Yesus ada di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Engkaulah saudara dan saudariku. Saudara dan saudariku tidak saling menyakiti. Saudara dan saudari tidak saling menghina dan mengejek. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus kita bersaudara. Umat-umat Tuhan, mari saya mengajak sebagai saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan. Saya mengajak kepada saudara-saudariku. Mari. Yesus kita, Yesus yang ajaib. Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Haleluya Yesus. Yesus kita, Yesus yang murah hati. Terima kasih Yesusku. Mari datang kepada Tuhan, umat-umat Tuhan. Engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau saudara dan saudariku. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Umat-umat Tuhan. Oh, haleluya. Marabataka sekina masih. Yesus kita luar biasa. Yesus kita ajaib. Yesus kita luar biasa. Yesus kita ajaib. Perbuatannya ajaib. Jalan-jalannya ajaib. Kasihnya ajaib. Pengorbanannya luar biasa. Kasih Yesus sungguh luar biasa. Yesus tidak melihat kepada kita siapakah kita, apakah kita sudah banyak melakukan dosa. Yesus tidak melihat latar belakang kita. Yesus tidak melihat keberadaanmu. Apakah engkau kaya atau miskin? Di hadapan Tuhan itu semua sama. Tuhan mau hatimu bukan hartamu. Tuhan mau hatimu bukan hartamu. Usena masih. Terima
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Umat-umat Tuhan, Engkau saat ini, mari beri dirimu kepada Tuhan. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jangan cuek terhadap apapun yang engkau dengar tentang pribadi Yesus. Tetapi responilah pribadi Yesus. Responilah pribadi Yesus. Setiap orang-orang yang menyampaikan hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, siapapun itu, baik kecil maupun besar, pembicara-pembicara, mari responi firman Tuhan. Selagi firman itu disampaikan, engkau percaya, engkau disembuhkan. Selagi firman itu diperkatakan, firman yang penuh kuasa, diperkatakan, engkau dipulihkan dan diubahkan. Hamba-hamba Tuhan banyak menyampaikan kabar baik tentang firman Tuhan. Umat-umat Tuhan, engkau yang menonton live pagi ini, dimanapun engkau berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bagaimanapun situasi keadaanmu hari ini, Tuhan tidak jauh darimu. Umat-umat Tuhan, asal satu dasarnya iman percaya kita adalah korban tentang darah Yesus. Di mana ada korban, di mana ada korban, di situ ada penebusan. Di mana ada korban darah Yesus, di situ ada pengampunan. Di mana ada korban darah Yesus, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada kuasa. Itu sebabnya setiap hari tubuh darah Yesus yang menjamin hidupmu dan hidupku. Siapapun yang menyampaikan kabar baik tentang pribadi Yesus, hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil, ibu-ibu kah, anak-anak kah, selagi itu adalah pribadi Yesus. Dasarnya adalah firman Tuhan, tubuh darah Yesus. Selagi itu masih ada, tubuh darah Yesus adalah jaminan umat-umat Tuhan. Selagi tubuh darah Yesus ada, lakukanlah itu umat-umat Tuhan. Itu adalah jaminan hidupmu dan hidupku. Jaminan masa depan. Jaminan yang kekal. Tubuh darah Yesus yang menjamin hidupmu dan menjamin hidupku. Dengan tubuh darah Yesuslah kita dapat datang ke ruang Maha Kudus. Dengan tubuh darah Yesus kita dapat melayani Tuhan. Dengan tubuh darah Yesus kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengan tubuh darah Yesus kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oleh kuasa tubuh darah Yesus yang memampukan dirimu dan diriku berdiri atas kebenaran. Umat-umat Tuhan, tanpa tubuh darah Yesus, kita tidak akan dapat berjalan di dalam kebenaran dan kehidupan. Dasar dari segala sesuatu umat-umat Tuhan adalah Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya terhadap kasih-Nya, pengorbanannya di kayu salib. Dasar iman kita adalah pribadi Yesus. Itu sebabnya siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dasarnya adalah tubuh darah Yesus.
Mari lakukan setiap hari tubuh darah Yesus. Menyatulah dengan tubuh darah Yesus setiap saat. Supaya engkau dan aku terus hidup di dalam kesucian dan kebenaran. Umat-umat Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap kali engkau mengingat akan aku, lakukanlah. Mengucap syukurlah dengan tubuh darah Yesus. Lakukanlah perjamuan kudus setiap hari. Perjamuan kudus setiap hari di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Tidak secara kebetulan. Corona ini ada, pandemik ini ada, tidak secara kebetulan. Semuanya rencana Tuhan indah di dalam hidupmu dan hidupku. Engkau akan membentuk doa di rumahmu masing-masing. Engkau akan membangun mezbah doa di rumahmu masing-masing. Dengan perjamuan kudus engkau lakukan, maka Tuhan berkenan atas hidupmu. Dengan perjamuan kudus engkau lakukan bersama dengan anak istrimu, bersama dengan hidup keluargamu. Lakukanlah itu di dalam rumah tanggamu. Perjamuan kudus itu yang membawa doa-doamu masuk ke ruang maha kudus. Yang membawa engkau di gunungnya yang kudus, masuk ke mezbah, masuk ke hadapan hadirat yang maha kudus. Dengan perjamuan kudus, engkau dan aku layak menghadap tahta hadirat Tuhan. Umat-umat Tuhan, lewat setiap firman yang engkau dengar, setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan, dasarnya lakukanlah perjamuan kudus. Memenuhi keluargamu. Mari, sehingga di dalam keluargamu tidak ada belalang pelahap. Di dalam keluargamu dihalau segala maut. Di dalam keluargamu dihalau segala kuasa kegelapan. Di dalam engkau menyatu dengan tubuh darah Yesus, engkau terus menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dengan iman engkau berkata kepada Tuhan, mari Tuhan, masuklah di dalam hidupku, di dalam keluargaku, anak-anakku, maka berkaryalah bagi kami. Lakukanlah itu setiap hari. Lakukanlah itu umat-umat Tuhan. Perjamuan kudus setiap hari. Di saat engkau hendak melakukan aktivitas pagi-pagi. Dan sesudah itu engkau masuk kembali lagi ke tempat tidur, hendak istirahat malam hari. Lakukanlah itu. Sebab firman Tuhan berkata, di saat engkau mengingat akan aku, mengingat kebaikan Tuhan, mari lakukanlah itu. Itu sebabnya di saat engkau bangun pagi, engkau ingat kebaikan Tuhan. Lakukanlah itu perjamuan kudus. Di saat engkau kembali berbaring, lakukan kembali perjamuan kudus. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat korbannya, ingat kemurahan hatinya, ingat Yesus. Ingat Yesus. Mengingat Yesus bukan daripada pikiranmu, tetapi di dalam hatimu engkau mempunyai kerinduan dan bersyukur dari hatimu. Mengingat kebaikannya, bersyukur buat kemurahannya, bersyukur buat penyertaannya. Itulah kebaikan Tuhan. Lewat tubuh darah Yesus adalah sarana bagimu dan bagiku. Di mana sarana yang kita lakukan setiap hari perjamuan kudus. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Mari lakukan. Beli perjamuan kudus di setiap toko-toko rohani Kristen. Lakukanlah. Katakanlah tubuh Yesus. Inilah tubuhku, tubuhmu Tuhan. Tubuhmu yang menyempurnakan tubuh jiwa rohku. Katakan kepada Yesus, lewat tubuhmu aku bisa berjalan melakukan aktivitasku. Lewat tubuh darahmu Yesus yang memberikan jaminan bagi hidupku. Lakukanlah itu umat-umat Tuhan. Di saat engkau terus melakukan itu, Tuhan menyempurnakan perjalanan hidupmu. Dan Tuhan akan membawa engkau terus di dalam kebenaran.
di dalam kehidupan. Di saat engkau melakukan perjamuan kudus terus, engkau akan terus masuk di dalam rencana Tuhan. Di saat engkau melakukan setiap hari perjamuan kudus di dalam rumah tanggamu, percayalah, penyertaan Tuhan nyata bagimu. Segala masalah, kutuk, segala kuasa-kuasa kegelapan maut dihalau dari rumah tanggamu. Saya diingatkan suatu zaman Musa. Tuhan menghalau dari bangsa Israel segala maut, anak yang sulung bagi bangsa Israel diselamatkan. Oleh karena ada tanda darah di dalam rumah tangga mereka, yaitu di ambang pintu. Umat-umat Tuhan, darah domba itu zaman Musa. Tetapi zaman sekarang adalah zaman darah kasih karunia, darah Yesus, anak domba Allah. Lebih berkuasa lagi, darah anak domba Allah. Lebih luar biasa lagi, darah anak domba Allah. Lebih dahsyat lagi, darah anak domba Allah. Umat-umat Tuhan, iblis tidak senang saya menyampaikan kabar tentang tubuh darah Yesus. Saya melihat iblis marah ini, umat-umat Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan adalah tubuh darah Yesus di alam roh ini, umat-umat Tuhan, adalah jalan bagimu dan bagiku. Iblis tidak bisa menyentuh engkau apabila engkau selalu setiap hari perjamuan kudus di dalam rumah tanggamu. Sebab di alam roh ini, umat-umat Tuhan, engkau berjalan di jalan. Darah Yesus adalah jalan bagimu dan bagiku. Di mana darah Yesus adalah jalan menuju ke rumah Bapa. Di alam roh yang saya lihat ini dengan mata rohaniku, itu jalan bagimu. Iblis tidak bisa menyentuh engkau apabila engkau berada di dalam perjamuan kudus setiap hari. Hiduplah kudus di dalam setiap perjalanan sepanjang hari. Lakukanlah perjamuan kudus pagi dan malam, dan teruslah lakukan dengan setia bersama istri dan anak-anakmu. Percayalah, perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan akan membawa kepadamu hal-hal yang luar biasa, akan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah ditanggapi dari hatimu, akan Tuhan singkapkan bagimu. Umat-umat Tuhan, tubuh darah Yesus adalah jaminan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tubuh darah Yesus adalah jaminan, umat-umat Tuhan. Mari lakukanlah itu, percayalah. Lewat tubuh darah Yesus yang engkau lakukan, iblis tidak berkuasa atas hidupmu. Dengan tubuh darah Yesus engkau disembuhkan. Dengan tubuh darah Yesus engkau sudah diampuni. Kesalahanmu sudah dilupakan. Engkau dipulihkan lewat tubuh darah Yesus. Engkau disembuhkan oleh kuasa darah anak domba Allah, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Sebab roti hidup adalah Yesus sendiri, roti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Roti hidup itu adalah pribadi Yesus. Di saat kita menyatu dengan tubuh Yesus, roti hidup itu, pribadi Yesus itu akan masuk di dalam hatimu. Engkau mengakui itulah tubuh Yesus, maka itu akan masuk di dalam hatimu. Engkau berkata, firman Tuhan berkata bahwasanya tubuhku adalah kehidupan, tubuhku adalah kelimpahan. Umat-umat Tuhan, tubuh Yesus adalah kehidupan bagimu dan bagiku. Tubuh Yesus adalah kelimpahan bagimu dan bagiku. Kelimpahan itu diberikan kepadamu, kepada kita secara jasmani. Itu sebabnya Tuhan mati di kayu salib dan Tuhan turun ke dunia untuk memberikan tubuhnya terpecah-pecah. Tubuhnya terpecah-pecah bagimu dan bagiku. Dibagikan kepadamu, dibagikan kepadaku, dibagikan secara cuma-cuma, umat-umat Tuhan. Dibagikan secara cuma-cuma, itulah kasih karunia kepada kita. Mari ambil kesempatan ini. Kesempatan ini tidak pernah datang dua kali. Masih ada waktu, mari umat-umat Tuhan. Lakukanlah itu.
lakukan. Itu suatu perintah umat Tuhan. Itu perintah yang harus kita lakukan. Sebab kita tidak akan sanggup menjalani hidup ini tanpa Yesus. Tubuh darah Yesus adalah sarana bagimu dan bagiku, umat-umat Tuhan. Supaya engkau dan aku dapat melalui hidup di dunia yang fana ini. Hidup di dunia orang mati ini. Hidup di dunia padang belantara. Dunia ini padang belantara. Dunia ini kesusahan. Dunia ini penuh dengan air mata. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Inilah hidup di dunia yang fana, umat-umat Tuhan. Dengan apa kita berjalan? Dengan tubuh darah Yesus. Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita lalui setiap persoalan-persoalan. Bersama Yesus kita melalui setiap pergumulan-pergumulan. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Engkau dan aku akan melalui segala tantangan dan engkau menjadi pemenang. Yesus sudah mengalahkan di kayu salib. Sudah selesai, kata Yesus. Ambil bagianmu. Bagianmu dan bagianku meneruskan keselamatan yang diberikan kepada kita. Mari umat-umat Tuhan, jangan santai-santai. Ambil bagianmu, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, perintah kepadamu dan kepadaku. Perjamuan kudus setiap hari. Kalau saudaraku berkata sesat, silakan saudaraku berkata sesat. Tetapi alami bagaimana penyertaan Tuhan di dalam penyertaan tubuh darah Yesus. Ujilah segala sesuatu. Itu kata firman Tuhan. Coba engkau lakukan. Lakukanlah tubuh darah Yesus setiap hari engkau bersatu. Bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bersekutu dengan darah Yesus. Selalu engkau bersekutu. Maka engkau akan selalu bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Engkau selalu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Sebab engkau akan takut melakukan dosa. Di saat engkau mengangkat tubuh darah Yesus, engkau mengingat bahwa kasih-Nya luar biasa. Engkau akan takut melakukan dosa. Di saat engkau menyatu dengan tubuh darah Yesus, engkau akan mengingat Tuhan Yesus dan mengingat pengorbanannya. Engkau selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Engkau akan takut melakukan kesalahan. Untuk melakukan kesalahan pun engkau takut. Anak-anak Tuhan akan diberikan kuasa di saat engkau sudah memahami, mengerti tentang hal itu. Ini adalah rahasia yang luar biasa, umat-umat Tuhan. Keselamatan itu pribadi masing-masing. Apabila engkau berkata, saya tidak menyalahkan organisasi manapun. Organisasi itu buatan manusia, tetapi semuanya baik. Tetapi kebenaran firman Tuhan ada di dalam Yesus sendiri. Kebenaran firman Tuhan ada di dalam Yesus sendiri. Sebab pengajaran daripada Yesus adalah pengajaran yang kekal. Apa itu pengajaran yang kekal? Pengajaran di dalam roh dan kebenaran. Pengajaran di dalam roh dan kebenaran adalah tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus turun ke bumi untuk mengajari dirimu dan diriku. Untuk menuntun dirimu dan diriku. Mari lakukan, umat-umat Tuhan. Sebab di dalam roh ini, di dalam roh kebenaran dan kehidupan, ada jalan. Apa jalannya? Tubuh darah Yesus. Inilah di alam roh ini, umat Tuhan. Musuh kita ada di alam roh. Musuh kita penguasa di udara. Penghulu-penghulu, tentara-tentara lain, pemerintah-pemerintah. Bagaimana cara kita melawan musuh? Kita tidak akan bisa melawan musuh kalau kita tidak punya kuasa. Musuh akan terus menyerang hidup kita. Tetapi dengan darah Yesus, dengan tubuh darah Yesus, adalah sarana bagimu dan bagiku. Engkau dan aku dilingkupi dengan Yesus. Dilingkupi dengan penyertaan. Dilingkupi dengan darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, iblis takut. Oleh kuasa darah Yesus, iblis gemetar. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis gemetar. Umat-umat Tuhan di alam roh ini, iblis takut tentang darah Yesus. Iblis tidak berkuasa tentang darah Yesus. Itu sebabnya, mari lakukan perjamuan kudus. Hiduplah engkau kudus. Bukan dilakukan perjamuan kudus sekali sebulan. Setiap hari engkau mengingat Tuhan. Di saat engkau mengingat Tuhan, lakukanlah.
Di saat engkau berbaring, engkau mau istirahat malam hari, engkau bangun pagi, mari lakukan perjamuan kudus. Kerjakan itu umat-umat Tuhan. Saya sudah merasakan bagaimana persekutuan dengan tubuh darah Yesus. Bagaimana persekutuan dengan tubuh darah Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan aku dimampukan melakukan segala sesuatu. Saya sebagai ibu rumah tangga yang biasa saja. Engkau juga dapat melakukannya umat-umat Tuhan. Mari, engkau akan diberi jalan keluar. Engkau akan dibukakan, segala pintu-pintu akan terbuka bagimu. Pintu hikmat diberikan. Pintu setiap persoalan akan dibukakan bagimu. Engkau akan dibawa keluar di dalam setiap pergumulan. Engkau akan keluar dari permasalahan. Engkau akan lewati segala tantangan. Engkau akan lalui. Kita harus melalui semuanya itu. Bukannya berarti kita tidak ada masalah. Bukan berarti kita tidak ada tantangan. Bukan berarti kita tidak ada pergumulan. Tetapi umat Tuhan, di dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan melalui tantangan itu. Kita akan lalui setiap masalah. Kita akan lalui dan kita akan berdiri di atas badai. Kita akan lalui dan kita akan lalui segala persoalan kita bersama Yesus. Kita akan mampu melalui persoalan kita bersama Yesus. Itu sebabnya mari belajarlah. Roh Kudus yang akan mengajari dirimu. Umat-umat Tuhan, hari-hari ini Roh Kudus bekerja luar biasa. Ambil kesempatan ini. Jangan sampai Roh Kudus akan beralih ke negara-negara lain, umat Tuhan. Saat ini Roh Kudus sangat dahsyat dicurahkan atas Indonesia. Engkau yang ada di Indonesia, mari. Biar Roh Kudus membakar api kemuliaan di dalam hatimu. Dibakar hatimu dengan api kemuliaan Roh Kudus. Dan biarlah api kemuliaan bersinar kepada bangsa-bangsa. Mari umat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Anak-anak Tuhan. Ini kabar baik yang luar biasa. Untuk kita berperang dengan musuh, kita harus punya senjata. Perlengkapan senjata rohani itu diberikan kepada kita oleh karena kita selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan tubuh darah Yesus, mempunyai persekutuan yang indah, perjamuan dengan Yesus. Umat-umat Tuhan, mari kabarkan kabar baik ini. Kita berdoa kepada bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa juga penuh dengan kemuliaan. Bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa pemulihan terjadi bagi bangsa-bangsa. Indonesia luar biasa. Roh Kudus bekerja bagi Indonesia. Umat-umat Tuhan, lihatlah bagaimana penuaian jiwa-jiwa atas Indonesia. Tuhan menyatakan kuasa atas Indonesia. Tuhan menyatakan mujizat atas Indonesia. Banyak anak-anak Tuhan yang akan bangkit. Banyak anak-anak Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan akan diurapi dan dipenuhi. Bukan berarti dia sekolah teologi, bukan berarti dia sekolah teologi, ada jabatannya, ada titelnya, bukan berarti seperti itu. Tuhan memberi kepada siapa hendak dia memberi. Tuhan berhak memberi kepada siapa ia memberi. Tuhan mengasihi kepada siapa ia mau mengasihi. Itu sebabnya umat Tuhan bukan dilihat dari apa jabatanmu. Tuhan dapat memakai siapapun umat-umat Tuhan. Itu sebabnya umat-umat Tuhan, mari. Oh haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Mari umat-umat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus segera datang. Saya mengajak umat-umat Tuhan, Tuhan Yesus segera datang. Persiapkan dirimu, perlengkapi dirimu. Saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Jadilah engkau gadis bijaksana. Jangan engkau menjadi gadis yang bodoh, yang sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Tidak mempersiapkan minyak. Tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Mari, umat-umat Tuhan. Yang membuat engkau bersiap-siap itu adalah penyertaan tubuh darah Yesus. Engkau selalu berjaga-jaga. Engkau selalu takut melakukan dosa. Engkau tidak akan melakukan kesalahan dan engkau tidak melakukan dosa. Menyatulah dengan tubuh darah Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu. Umat-umat Tuhan, saya sudah mengerjakan ini beberapa tahun ke belakang. Dan saya sangat takut kepada Tuhan. Saya takut untuk berbuat dosa saja, saya takut, apalagi untuk salah, umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan, mari, supaya hidupmu
disucikan oleh Tuhan lewat perjamuan kudus setiap hari. Tuhan Yesus segera datang. Lakukanlah umat Tuhan, persiapkanlah dirimu, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab mempelai pria surga akan segera datang. Mari bersiap-siap mempelai wanita Tuhan. Bersiap-siagalah. Kedatangan Tuhan segera akan datang. Tuhan menyuruh saya menyampaikan kabar baik ini. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tetapi persiapkan dirimu. Ambil bagianmu masing-masing. Umat-umat Tuhan. Ambil bagian masing-masing. Kita punya takaran masing-masing. Ambil bagianmu, umat-umat Tuhan. Supaya engkau dan aku di saat Yesus datang menjemput kita, maka kita akan datang dan akan berangkat bersama Yesus. Terjadilah pengangkatan kepada orang-orang yang hidup kudus, kepada orang-orang yang dibenarkan, kepada orang-orang yang mau meresponi, kepada orang-orang yang mempersiapkan segala pakaian pengantin, yang mempersiapkan segala pakaian pengantin dengan kebesarannya, dengan sepatu yang indah, dengan cincin yang diberikan Tuhan kepada kita, dengan mahkota yang diberikan sebagai mempelai wanita, didandani sedemikian rupa. Maka mempelai wanita yang sudah siap dari dandanan yang diproses menjadi mempelai wanita, maka siap untuk diangkat oleh Tuhan. Umat-umat Tuhan, di saat kita siap, disitulah Tuhan akan mengangkat dirimu dan diriku. Mengiring Tuhan, umat-umat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat gagah kita. Mengiring Tuhan karena kemurahan Tuhan yang diberikan kepada dirimu dan diriku. Mari umat-umat Tuhan, beberapa hari ini Tuhan mengingatkanku untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia, persiapkan dirimu, berjaga-jaga dan berdoalah. Yesus segera datang. Yesus segera datang menjemput umat pilihannya. Mari umat-umat Tuhan, akan terjadi pengangkatan yang luar biasa. Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi mari kita melakukan bagian kita. Sebagai mempelai wanita menanti Tuhan, sebagai mempelai wanita menanti kedatangannya, kita mendengarkan, menanti Tuhan untuk kita mempersiapkan diri. Umat-umat Tuhan, demikianlah mempelai wanita yang dipersiapkan Tuhan. Kita adalah mempelai wanita Tuhan. Sehingga kita siap. Banyak hal yang hendak ku sampaikan umat-umat Tuhan tentang mempelai wanita. Tapi biar Tuhan yang akan menyingkapkan di hari-hari berikutnya. Umat-umat Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan menyampaikan kepada saya, sampaikan anakku tentang kedatanganku, sampaikan kabar baik. Mari semuanya umat-umat Tuhan, saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Berjaga-jaga, berdoa, Yesus segera datang. Berjaga-jaga, berdoalah. Persiapkan dirimu. Yesus datang seperti pencuri yang mendadak saja akan mengangkat umat-umat Tuhan. Itu sebabnya umat-umat Tuhan tiba-tiba akan datang untuk menjemput engkau dan aku. Tuhan tidak memberitahukan kapan dia hendak datang. Tidak ada yang tahu kapan Yesus itu datang. Di saat Tuhan sudah melihat semuanya sudah siap, di situ Tuhan menjemput umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan, mari Tuhan mengingatkan kepadaku berdoa bagi umat-umat Tuhan. Mari kita berdoa umat-umat Tuhan. Jamah hatimu saat ini juga. Tuhan mengarahkanku untuk berdoa bagimu. Tuhan akan memampukan hidupmu, umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan yang menyuruh saya berdoa bagi umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memampukan umat-umat Tuhan melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membangkitkan umat-umat Tuhan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membangkitkan gerejamu saat ini. Gereja Tuhan adalah tubuhmu. Gereja Tuhan adalah rumah Tuhan, adalah hidupmu, hatimu, tubuhmu adalah rumah Tuhan. Gereja Tuhan adalah hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang membangkitkan gerejamu hari ini. Hari-hari ini bangkitkan gerejamu. Bangkitkan umatmu. Bangkitkan umat-umatmu. Jadikan umat-umatmu menjadi terang dunia. Bangkitkan umat-umatmu. Berikan kemauan bagi umat-umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemauan di hati umat-umatmu. Untuk berdiri bangkit dan berdiri berjalan menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab kegelapan tidak menguasai atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah menjadi teranglah. Bangkit dan bersinarlah. Bangkit dan terangilah dunia kegelapan. Bangkit dan bersinarlah. Kegelapan tidak menguasai. Kegelapan sirna dari dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan dinyatakan atas umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan umatmu Tuhan. Bangkitkan umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan roh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan, berikan kemauan bagi mereka untuk datang kepadamu. Berikan kemauan di hati mereka untuk sujud menyembah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun umat-umat berada, saat ini urapanmu terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan terjadi atas umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lumpuh berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tuli mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang buta melihat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bisu bicara di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terang sudah datang. Kegelapan tidak berkuasa atas terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kegelapan sirna dari anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kegelapan tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Kegelapan tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terang sudah datang. Terang, Yesus adalah terang. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan menerima terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terang Kristus bercahaya atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Urapanmu terjadi atas umat-umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatanmu terjadi. Setiap pergumulan persoalan Tuhan sudah buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan sudah buka jalan dalam nama Yesus. Pergumulan resesi ekonomi Tuhan menjawab dan membuka jalan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dinyatakan kuasa atas umat-umatnya. Dinyatakan kuasa atas umat pilihannya. Dinyatakan kuasa atas umat-umat yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah anak domba Allah. Tuhan memulihkan umat-umatnya. Tuhan memulihkan gerejanya. Tuhan membangkitkan gerejanya. Tuhan memulihkan umat-umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi. Urapan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan pencurahan kuasa Roh Kudus terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkanlah gerejamu saat ini di Indonesia. Bangkitkanlah gerejamu saat ini atas Indonesia. Atas negeri kami, Indonesia tercinta. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan atas Indonesia. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan atas Indonesia. Selamatkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Lawan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di mana kami tinggal Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi kami. Di kota kami, di mana kami tinggal Tuhan, berkati kota kami. Berkati kota kami, berkati kota kami di mana kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati kota kami, berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih lawatan-Mu sudah terjadi atas Indonesia. Dengan kuasa darah anak domba Allah, Yesus, dengan tubuh darah Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia penuh dengan sukacita. Indonesia penuh dengan pemulihan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Pemulihan atas resesi Indonesia diberkati dalam nama Yesus. Resesi atas Indonesia diberkatilah Indonesia. Resesi Indonesia saat ini juga dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat atas Indonesia, berkat atas pemimpin Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rabataka sekina masih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau curahkan bagi hidup kami. Indonesia, bangsa kami, dan atas umat-umat-Mu di seluruh Indonesia. Berkati Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa, berkati bangsa-bangsa. Curahkan kuasa atas bangsa-bangsa. Mari Tuhan bangkitkan bangsa-bangsa kini. Bangkitkan bangsa-bangsa menjadi milik kepunyaan kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati. Berkati Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu. Yesus, Engkau yang empunya dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah bagi bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu sudah tercurah. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, hari esok kami akan kembali ke gereja kami masing-masing. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang akan mempersiapkan diri esok hari untuk mempersiapkan melayani Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan urapi penuhi dengan kekudusan dan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu Tuhan penuh kuasa melayani Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa yang penuh dengan masalah, Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan akan kembali ke gereja kami masing-masing esok hari. Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa buat kehadirat-Mu dan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami Tuhan Yesus akan selalu belajar untuk berdoa, belajar untuk berjaga-jaga, mempersiapkan diri di saat kedatangan-Mu datang kedua kalikannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Bapa luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala syukur kami. Kami akhiri doa pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Mari kita angkat umat Tuhan tangan kita. Kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat-umat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia, yang ada di rumah saat ini, terima kasih buat kehadiratnya. Terima kasih. Mari bagikan live ini setiap pagi. Bagikan kepada siapapun umat-umat Tuhan. Mari. Jangan lupa supaya video yang baru selalu terupdate setiap hari. Jangan lupa subscribe, lonceng, sehingga setiap hari Tuhan selalu memberikan isi hatinya kepada kita. Umat-umat Tuhan sekecil apapun
umat-umat Tuhan lakukan, Tuhan perhitungkan kepada dirimu. Mari umat-umat Tuhan, terima kasih. Mari kita responi setiap perkataan firman Tuhan. Mari selalu berjaga-jaga, berdoalah. Lakukanlah perjamuan kudus. Barang siapa yang mau bertanya, silahkan komen kepada tempat ini, di mana doa kita, ya, komentar. Saudara-saudaraku, mari kita akan siap menjawab. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan mengasihi dirimu, mengasihi diriku, dan mengasihi umat manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Haleluya. Amin.